Ketika Roh Kudus mencegah Injil masuk di Asia, artinya Roh Kudus mencegah Injil masuk ke Indonesia. Ini bukan Injil asli, karena Roh Kudus melarang tuh. Melarang Injil ini masuk ke Asia. Berarti ini bukan Injil, ini karangan manusia. Shalom teman-teman, selamat datang kembali di channel Bangkit Rohani. Selamat datang bagi teman-teman yang baru mengunjungi channel ini. Terima kasih bagi kalian yang selalu mensupport channel ini dari awal sampai hari ini. Video kali ini kita akan membahas tentang seorang mualaf yang berbicara tentang firman Tuhan, di mana dia mengambil atau dia mengutip ayat firman Tuhan yang terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-6 yang berbicara mengenai Roh Kudus mencegah Rasul Paulus dan rekannya untuk memberitakan Injil di Asia, dan dia menggarisbawahi bahwa ternyata Roh Kudus itu melarang Injil masuk di Asia, termasuk di Indonesia. Benarkah demikian? Seperti biasa teman-teman, seorang yang dulunya beragama Kristen sedang membacakan firman Tuhan dan sedang mengaburkan maksud dari firman tersebut. Rasa-rasanya sering ya mendapatkan hal-hal seperti ini, atau seorang mualaf ini yang gemar sekali membahas kitab orang lain atau membahas kitabnya dulu. Padahal kan bukan ranahnya lagi. Yang bisa dikatakan bahwa hal ini termasuk masuk kamar orang lain. Bukan begitu Om Dadi? Sini problemnya. Anda masuk ke kamar orang lain. Namun yang menjadi pertanyaan saya adalah, nggak pengen gitu bahas kitabnya sendiri, biar lebih dalam lagi menggali keimanannya di ajarannya yang baru? Atau, nggak usah dilanjutkan ya teman-teman. Jadi seorang mualaf ini mengutip Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-6 dengan bunyi firman Tuhan demikian. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia. Mereka di situ yang dimaksud adalah Paulus dan rekannya dalam misi memberitakan Injil. Karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Jadi teman-teman, kalimat Roh Kudus mencegah untuk memberitakan Injil di Asia ini langsung ditangkap dan dieksekusi oleh seorang mualaf ini untuk mengatakan bahwa Injil sebenarnya tidak boleh masuk di Asia, termasuk Indonesia. Namun pertanyaannya, apakah benar demikian? Ini yang kita sebut sebagai tahu membaca tapi tidak memahami apa yang menjadi maksud dalam teks tersebut. Jadi gini Pak Ustadz, teks tersebut harus dilihat konteksnya sedang membahas apa. Dan kalau bisa dibaca dari awal sampai seterusnya, itu akan berkesinambungan. Bukan asmot, asal comot. Ya pada akhirnya alih-alih mengetahui kebenaran firman Tuhan yang disampaikan, ya ternyata salah. Tapi begini ya, saya pikir bahwa hal-hal seperti ini selalu dipermainkan oleh orang-orang yang ingin mengata-ngatai iman Kristen begitu ya. Jadi saya rasa serangan-serangan seperti ini ya sebenarnya sudah ada sejak dulu pun sudah ada. Cuma memang perlu kita waspadai sebagai orang-orang Kristen gitu. Nah, video ini bisa jadi untuk teman-teman di luar sana yang seiman dengan saya bahwa kita perlu mewaspadai sendiri terhadap ajaran-ajaran yang sangat-sangat menyesatkan begitu ya. Yang saya rasa bahwa hal tersebut harusnya tidak layak disampaikan oleh orang yang bukan iman Kristen itu sendiri. Tapi ya mau gimana, dia sudah lompat ke kamar orang lain. Tapi kita akan membantah tentang apa yang disampaikan oleh seorang mualaf ini. Benar nggak Roh Kudus melarang Injil masuk di Asia, termasuk di Indonesia? Karena Indonesia adalah bagian dari Asia. Sebelum kita mengoreksi tentang apa yang disampaikan oleh seorang mualaf ini yang membahas Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-6 ini, yang dia katakan Roh Kudus melarang Injil masuk di Asia, kita akan melihat videonya terlebih dahulu supaya mendapatkan pemahaman yang lebih tentang apa yang disampaikan. Roh Kudus melarang Injil itu masuk ke Asia. Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-6. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Mana lebih hebat, Roh Kudus atau pendeta? Ini Roh Kudus melarang. Sebentar teman-teman. Sempat dikatakan ya, mana lebih hebat Roh Kudus atau pendeta? Pertanyaan macam apa itu? Anak TK juga bisa dijawab lah. Lucu-lucu aja pertanyaannya. Lanjut ya.
Indonesia ini kan masuk Asia ini. Jadi ketika Roh Kudus mencegah Injil masuk di Asia, artinya Roh Kudus mencegah Injil masuk ke Indonesia. Ini bukan Injil asli. Karena Roh Kudus melarang tuh. Melarang Injil ini masuk ke Asia. Berarti ini bukan Injil, ini karangan manusia. Ada, lucu banget. Lucu. Jadi dia mengatakan bahwa harusnya orang Kristen itu ya tahu bahwa Roh Kudus itu melarang Injil masuk ke Asia. Dikatakan seperti itu karena Roh Kudus melarang memberitakan Injil di Asia. Ditambahkan lagi dengan pertanyaannya, mana lebih hebat, Roh Kudus apa pendeta? Ya jelas lah, nggak perlu dijawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Lalu dia katakan bahwa Injil atau kitab orang Kristen itu, teman-teman, sudah tidak asli lagi. Ya, lagu lama sih ini ya, lagu lama banget lagunya. Sebelum beliau ini ada, udah ada lagu itu ya. Tapi ya begitu-begitu sajalah pertanyaannya. Dan saya rasa sudah banyak sekali pembahasan tentang hal itu. Cuma satu aja pertanyaannya nanti di akhir ya teman-teman tentang hal itu. Nah, kita akan melihat tentang benar nggak yang dikatakan seorang mualaf ini mengenai Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-6 ini yang berbicara Roh Kudus melarang Injil masuk di Asia. Setelah kita melihat video yang sangat lucu ini, yang dimana dikatakan bahwa Injil nggak boleh masuk di Asia, termasuk di Indonesia, bla 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 dan sebagainya. Berdasarkan dia mengambil kata mencegah atau melarang. Memang betul Roh Kudus melarang atau mencegah Paulus dan rekan-rekannya untuk memberitakan Injil di Asia. Tetapi kata melarang atau mencegah di situ bukan berarti tidak boleh sama sekali. Makanya baca dong keseluruhan, jangan asmot aja asal comot. Jadi kita harus mengerti konteksnya seperti apa. Jadi kita tidak asbun ya, asal bunyi begitu ya. Saya akan memberikan 3 alasan kenapa Roh Kudus mencegah Rasul Paulus dan rekannya untuk memberitakan Injil di daerah yang dikatakan Asia tersebut. Ada yang menafsirkan teman-teman ya. Ada yang menafsirkan bahwa ternyata sudah ada yang memberitakan Injil tersebut terlebih dahulu ya. Ada yang memberitakan karena memang rasul itu tidak hanya Rasul Paulus. Kalau saudara mengerti, ada 70 rasul lainnya yang menyebar ke seluruh dunia untuk menyebarkan Injil. Memang dimulai dari daerah-daerah terdekat termasuk Asia. Tetapi yang lebih akurat yang dikatakan bahwa sebagai bukti bahwa memang daerah yang dimaksud dengan Asia ini bukan berarti tidak boleh diberitakan. Buktinya bisa kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-19 ayat yang ke-10. Di sana dikatakan 2 tahun setelah peristiwa yang dimana Roh Kudus itu mencegah Rasul Paulus tadi, pemberitaan Injil terjadi di Asia yang dimaksud tersebut. Di mana Injil itu disampaikan kepada orang-orang Yahudi maupun orang Yunani. Nah, hal ini membantah bahwa tidak benar adanya kalau Roh Kudus itu melarang pemberitaan Injil di Asia. Ya, jadi kalau Anda memahami konsep tidak diizinkan sama sekali ya Anda salah. Kalau menunda, iya. Menunda untuk memberitakan Injilnya, iya. Karena memang di ayat yang ke-10 pasal 19 ini teman-teman, betul-betul dikatakan bahwa 2 tahun setelah kejadian itu, Injil itu diberitakan, yang artinya tidak ada sama sekali Roh Kudus melarang memberitakan Injil di Asia. Yang ketiga, ada skala prioritas. Yang namanya prioritas ini berarti Allah yang lebih tahu mana Injil itu harus diberitakan. Prioritasnya adalah memberitakan Injil di Makedonia. Hal ini pun disertakan di ayat selanjutnya. Oleh sebab itu baca kembali ayat selanjutnya, jangan asmot asal comot. Di ayat selanjutnya dikatakan bahwa Paulus itu memiliki penglihatan, mendapatkan penglihatan. Di mana ada seorang yang dikatakan seorang Makedonia meminta tolong untuk memberitakan Injil di daerah Makedonia. Tepatnya adalah di kota Filipi. Kenapa harus di Makedonia? Ya, yang pertama, Tuhan tahu bahwa daerah tersebut perlu Injil diberitakan. Yang kedua, kenapa Makedonia? Makedonia itu menjadi sentral politik di sana. Atau pertemuan banyak orang.
bahwasanya kota-kota di mana yang ada di Makedonia menjadi tempat orang-orang berkumpul, bahkan orang-orang yang dikatakan petinggi-petinggi. Oleh sebab itu, Injil itu perlu diberitakan di Makedonia. Tepatnya kalau kita melihat perjalanan Rasul Paulus itu, mereka berada di kota Filipi. Lewat kejadian tersebut, maka petinggi atau orang-orang penting dimenangkan oleh Rasul Paulus lewat Injilnya. Kita bisa melihat buktinya, yaitu kepala penjara di Filipi. Dia bertobat loh. Bahkan dia membawa keluarganya untuk percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan. Ini yang dimaksud dengan skala prioritas, teman-teman. Bukan berarti di daerah yang dikatakan Asia tadi tidak penting. Bukan. Ya, berarti Tuhan mau bahwa Injil itu disampaikan di daerah Makedonia ini. Kenapa harus Makedonia? Karena ketika di Makedonia itu disampaikan Injil dan banyak orang dimenangkan, maka alasannya adalah wilayah-wilayah di sekitarnya akan mudah mereka sampaikan Injil tersebut. Karena mereka sudah memegang orang-orang penting. Atau bahasa sederhananya, kita ambil peribahasa ya. Kalau kita sudah menangkap kepalanya, maka ekornya akan mengikuti. Nah, kira-kira demikianlah yang dimaksud dengan pencegahan Roh Kudus untuk tidak memberitakan Injil sementara di Asia yang dimaksud daerah tersebut. Bukan berarti Roh Kudus melarang belas tidak boleh memberitakan Injil atau orang Asia itu tidak boleh mendengarkan Injil. Itu salah. Salah total. Kenapa bisa salah? Kalau memang Roh Kudus itu melarang Injil di Asia, itu kontradiktif dengan amanat agung yang diperintahkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, termasuk saya sebagai orang Kristen, untuk memberitakan Injil di seluruh dunia. Yang terdapat dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-19 sampai yang ke-20. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah dan bla bla bla. Oleh sebab itu, kita bisa melihat di sini, jangan sampai kita digoyahkan oleh pernyataan-pernyataan yang kita tahu bahwa hal ini pekerjaan-pekerjaan kuasa gelap yang mencoba mengaburkan maksud firman Tuhan. Jadi tanggapan saya mengenai apa yang disampaikan seorang mualaf ini, hoax, tidak benar. Oke teman-teman, itu saja penjelasan saya. Namun yang terakhir yang saya mau tanyakan, kalau tadi Anda berkata bahwa Injil sudah dipalsukan, tunjukin dong Injil yang aslinya. Ada nggak? Paling cuma seperti itu lagi. Lagu lama dong jadinya. Oke? Bagaimana menurut teman-teman? Silakan tinggalkan komentar kalian di kolom komentar. Tapi please tolong pakai adab ya. Tetap pakai adab. Kalian mau menyampaikan pendapat kalian silakan. Tapi tetap pakai adab. Terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Salam kepo rohani.